jalan, mantap putih kan? Ini apa ini? Biru. Apa? Diam semua. Ahmad, nih Ahmad. Iya. Sama siapa? Sama itu. Kemana? Aman itu. Apa nih? Motornya. Kapan jam berapa? Ada ini, ada yang datang orang lain. Sini, tamu. Tamu nggak ada. Coba. Gitu. Kamu ngapain lari? Udah lari Pak. Di kamu sama kamu. Motornya apa yang dibawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita dikejutkan oleh tayangan televisi karena salah satu kepala cabang BRI itu ditemukan tewas karena dibunuh. Rentetannya orang-orang yang atau pelaku pembunuhnya itu segera digulung oleh polisi. Akhirnya ditemukan otaknya itu adalah seorang motivator atau aktor intelektualnya itu seorang yang terlibat dalam bisnis yang wah begitu dengan nama Dwi Hartono, juga ditangkap dan kawan-kawannya juga digulung oleh Bareskrim Polri. Adapun kepala cabang ini yang masih berusia muda, karirnya masih cemerlang, usianya baru 37 tahun, sudah mengalami nasib yang mengenaskan itu dengan nama yaitu Ilham Pradipta. Dia diculik dan dibunuh secara sadis. Dari laporan-laporan televisi yang kita kumpulkan, salah satu kemarahan paling berat ini yang tidak bisa ditahankan lagi ini karena kepala cabang ini membatalkan kredit fiktif yang nilainya kalau tidak salah itu di atas 30 miliar rupiah. Jadi apa pentingnya bahasan ini buat kita? Yang pertama, orang harus hati-hati dengan cerita motivator. Kalau siapa ini, Dwi Hartono kan banyak bisnisnya katanya nih. Dia malah juga berbisnis retail di minimarket dengan target setahun itu harus bertambah menjadi 3 cabang. 3 cabang aja. Lalu kalau kita bandingkan dengan Yusuf Mansur, apa hubungannya? Yang pertama, orang-orang yang bercerita kosong gitu, cerita omong kosong. Yaitu nanti ujung-ujung kita diangkat, diturunkan kepada realitas itu akan menimbulkan banyak masalah. Misalnya ya, Yusuf Mansur, itu targetnya itu nggak kira-kira. Karena itu di mana-mana dia meraup dan merampas dan tanda kutip ya uang masyarakat. Karena dia sekarang ini mau target 100 warung steak and shake. Lah duitnya dari mana? Kalau dari keuntungan usaha itu nggak mungkin. Apalagi dia dengan nada sombong itu kita membiayai 14.000 para yatim. Ya, kalau 14.000 yatim itu kalau masing-masing sekali makan 10.000 gitu. Ya kan? 14.000 kalau 10.000 itu udah 140 juta sekali makan. Mana mungkin dia bangun banyak-banyak. Lalu cara mendapatkannya gimana? Nah, di sini yang kita lihat itu pasti akan melakukan tindakan pelanggaran hukum. Jadi kembali bercerita kepala cabang tadi itu,
dia menggagalkan supaya uang negara ini tidak dirampok, itu kan? Dirampok oleh kaum kerah putih atau kaum yang berdasi gitu. Tapi kemudian nyawanya dijadikan taruhan. Karena kita lihat ya, secara umum itu era sekarang ini para pencerita atau para motivator atau motivator yang berbaju ustadz itu memang harus diakhiri. Nggak ada, ceritanya omong kosong gitu. Yusuf Mansur ceritanya misalnya ini. Nggak ada siapapun yang pernah dekat dengan dia lantas beruntung mengikuti dia tuh nggak ada. Kecuali ada nanti ustadz-ustadz yang nggak jelas wujudnya tuh dia bayar gitu, untuk membuat cerita palsu. Wah, masalah sudah selesai sejak ikuti Yusuf Mansur. Itu omong kosong. Karena 250 jemaah masjid di kota wisata itu menunggu penyelesaian Yusuf Mansur. Kan duitnya diembat oleh Yusuf Mansur lo tuh, disikat, dirampok, diprotolin. Lebih kurang 55 miliar. Nggak bisa diselesaikan Yusuf Mansur. Lantas dia menutup cerita omong kosong berikutnya. Ya kan? Dia bikin paket umrah merdeka gitu. Orang pun udah berlomba-lomba, dapatlah dia duit. Ya minimal tuh 100 miliar duit apalah namanya tuh ya. DP umrah 3,5 juta. Kemudian untuk pay trainnya 6,5 juta. Jadi 10 juta. Yang terekam saja, yang terlibat paket umrah itu lebih dari 7.000 orang. Kalau kita ambil 10.000 orang saja, membayar itu 10 juta gitu. 100 miliar. Terus gimana Yusuf Mansur menyelesaikan? Nggak ada. Dia kabur, ya kan? Lalu menebarkan fitnah. Lalu nanti muncul cerita-cerita sinting. Cerita orang sinting gitu. Aneh sudah bayar ini. Dengan cerita apa daun-daun di Darul Quran sudah disulap, dirubah menjadi duit. Maka sudah ada bayar 23 miliar. Harusnya polisi menangkap ini orang, disuruh dia membuktikan benar nggak daun bisa disulap menjadi duit. Itu kan nggak ada. Jadi era motivator itu pun juga sudah berakhir. Ada yang bilang orang Islam harus kaya, ya setuju kita orang Islam harus kaya. Tapi tidak mungkin semua orang Islam itu kaya. Yang bisa itulah kaya hati, itu bisa lah. Menerima apa yang dapat. Lo kemampuan akal nggak sampai, kecerdasan kurang, tuh mau kaya seperti Kong Lewat, caranya gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Dia nggak mungkin itu ya akibatnya dipaksakan. Yang terjadi apa? Yang terjadi penipuan masyarakat. Masyarakat ditipu. Saya kadang-kadang banyak orang mana saya udahlah jangan diangkat tuh malu kita sebagai orang Islam. Loh, penipuan terus terjadi gimana? Hanya sebagian kecil yang ditangkap oleh polisi. Yang udah ditangkap tuh misalnya orang-orang yang menjual penderitaan bangsa Palestina, menjual berbagai cerita gempa bumi dan bencana alam, lalu mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi uang itu kebanyakan dipakai untuk operasional dia. Iya kan? Itu diantaranya sinyalnya ACT gitu. Coba aja cek itu. Sebenarnya udah ditangkap. Banyak lagi yang belum dipertanggungjawabkan. Ini sahabat-sahabat dari Yusuf Mansur atau kayak di bis kota, lu kan ada sesama bis kota tidak boleh saling mendahului. Gitu. Jadi mereka saling paham. Gitu. Contohnya, ini kita kasih tahu ya. Itu kan dulu ada aksi 212 itu. Setelah itu bikin koperasi. Berapa itu duit masyarakat itu? Coba dicek itu. Terus pertanggungjawabannya mana? Mana pertanggungjawabannya? Juallah cerita penderitaan orang lain. Lalu dari sini masing-masing mengambil keuntungan. Lalu ceritalah orang Islam harus kaya. Kita harus bisnis. Minta ke Allah. Baca Quran. Suruh Allah bekerja, kata Yusuf Mansur. Coba Bapak baca Quran, Ibu baca Quran. Itu kaya nggak? Duduk di rumah itu, Allah. Itu kaya nggak gitu? Ini besok bayaran anak kuliah, besok bayaran sekolah. Baca Quran aja. Kaya nggak?
Itu Allah marah itu. Kamu saya suruh bekerja, berpikir, mengkaji rahasia-rahasia ciptaannya, malah sekarang kita duduk ngikutin ajaran bodoh dari Yusuf Mansur gitu. Jualan doa itu aja kerjaannya. Kalau dapat dia raup duit, dia berinvestasi secara real. Yusuf Mansur secara pribadi sangat kaya. Oh, investasinya triliunan dia. Triliunan yang berwujud dalam bentuk warung steak and shake dan usaha-usahanya yang lain. Demikian supaya kita lebih hati-hati ya melihat persembahan ini, jangan tertipu, dan kita melindungi diri kita jangan sampai terlibat usaha-usaha yang membuat kita dihukum di dunia dan di akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.